Variabel dependennya apa? Variabel dependennya. Apa variabel dependennya di sini? Hasil tes, Pak. Hasil tes. Independennya? Bimbingan orang tua. Nah, bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua dibedakan menjadi 2 kategori. Yang mendapat bimbingan dengan yang tidak mendapat bimbingan, gitu loh ya. Jadi hipotesisnya, hipotesis nolnya tidak ada perbedaan nilai rata hasil tes IPS siswa yang dibimbing orang tua dibandingkan dengan yang nilai rata hasil tes yang tidak dibimbing. Yang ini ada perbedaan, tapi kalau uji satu arah itu nilai rata-rata siswa yang dibimbing orang tua lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak dibimbing orang tua, gitu ya. Nah, ini uji statistik ujinya, ya. Jika data berdisipline normal digunakan statistik uji T 2 sampel independen. Perhatikan, pokoknya ada 2 kelompok sampel yang berbeda ya. Asumsi, nah jika asumsi kesamaan variannya tidak terpenuhi maka digunakanlah rumus ini seperti yang Anda bisa baca ya. Jika asumsi kesamaan variannya terpenuhi maka digunakan rumus yang ini. T sama dengan Y rata-rata Y1 di mana SP itu muka polling data ya. Ini seperti Anda lihat saja di itu ya. Di monitor Anda. Jadi varian itu boleh saja tidak sama ya, asumsi itu boleh dilanggar. Yang tidak bisa dilanggar itu normalitas. Kalau tidak normal yang harus digunakan non parametrik gitu loh ya. Oke? Nah, hipotesisnya diuji dengan tingkat kesalahan, misalnya kriteria ujinya, hipotesis diuji dengan tingkat kesalahan sebesar 0,5 dan derajat bebas. Jika asumsi kesamaan variannya terpenuhi, digunakan derajat bebasnya N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jika kesamaan variannya tidak terpenuhi, nah digunakan rumus yang bawah. Ya. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P value-nya lebih kecil dari alfa. Ya. Kalau misalnya data tidak normal, nah digunakan statistik uji Mann-Whitney U. Nah rumusnya seperti ini, ya. Z sama dengan dan bla 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 seterusnya lah ya, dibaca saja ya ini rumusnya. Nah kriterianya H0 ditolak kalau nanti P value-nya lebih kecil dari 0,05. Aduh, hujan pisan Nah, coba Anda coba salin di sini, salin sok masukkan ke SPSS atau ke Excel juga silahkan. Ini tiru aja sedikit kan ini bisa Anda ketikkan ini sok langsung ke Excel saja dulu lah. Beberapa satu ada 7 kan 15 data. Atau Anda boleh begini di Excel itu atau di SPSS Anda boleh buat apa? Buat X, Y gitu ya. Y-nya itu bimbingan orang tua, bimbingan orang tua, 1 misalnya itu dibimbing, 2 tidak dibimbing gitu loh. Oke lah, salin aja dulu di Excel ya ini. Oke? Dibuat di Excel saja dulu, direkap di Excel. Sudah ya?
Sudah kan? Dipoto aja dulu sama. Nah, lanjut sekarang. Nah, kalau masuk ke SPSS seperti ini datasetnya. Kalau masuk ke SPSS perlakuan ini satu itu dibimbing orang tua, 2 tidak dibimbing orang tua, gitu loh ya. Skor tesnya ini ya. Terus nah, kalau kita hitung statistika deskriptifnya ya analisis, compare mean, mean. Nah, diperoleh ini ya. Statistika deskriptifnya. Oke. Nah, ini uji asumsi titiknya. Uji normalitas, analisis, non parametric test. Coba dimasukkan dulu ke SPSS satu. Sudah belum? Yang barusan di copy saja datanya, klik, pindahkan ke sini ke SPSS baru dimasukkan. Perlakuan itu satu kan, yang satu itu ada berapa tuh? Yang 2, nah 1 bimbingan orang tua, 2 tidak dibimbing orang tua. Hujan besar di sini. Kalau sudah bilang ya, kalau sudah. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Nah, sudah oke. Lanjut ya. Anda masuk dulu nanti ke variabel view. Nanti pada baris perlakuan klik di kolom value ya, klik. Nah, kasih 1, tulis labelnya, ditulis 1, value-nya 1, labelnya bimbingan orang tua. Add. Ya, nah klik add. Terus 2, labelnya tidak dibimbing ortu. Klik add, klik OK. Nanti ini berubah perlakuannya. Ya, 1 itu bimbing orang tua, 2 tidak dibimbing orang tua. Oke, kita lanjut. Nah, baru masuk ke sini, klik analisis, compare mean, mean.
Nah, gitu ya. Ikuti saja ini perintahnya. Nanti akan diperoleh ya rata-rata hasil belajar IPS, rata-rata bimbingan orang tua 81, sekian, tidak bimbing 69 sekian. Standar N-nya 8, yang ini 7 ya. Standar deviasinya 9, sekian, 8 sekian, dan variannya sekian ya. Totalnya ini. Oke. Nah, ini uji asumsi statistik. Klik analisis, non-parametric test, one sample, file, test file, skor test, masukkan, klik run. Ya. Hasilnya ini. Ya. Skor IPS digambarnya seperti ini, totalnya 15. Nanti tes statistiknya 1,9, hasilnya 0,2. Jadi kita simpulkan ya. Data skor IPS berdistribusi normal. Ya. Ini kan tidak signifikan dah. Tidak signifikan berarti normal kan? Kalau signifikan tidak normal. H0 data berdistribusi normal, alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Jadi ini data berdistribusi normal, karena itu pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik uji T. Terus kita lihat uji kesamaan variannya. Kita gunakan rumus PMAP large. Varian dibagi smaller varian harus lebih kecil dari 2. Kita peroleh yang paling besar dikurangi yang paling kecil itu adalah 1,51 lebih kecil dari 2. Berarti data skor IPS siswa pada kelompok sampel yang diteliti memberi varian. Nah, ini kalau manual ya dihitungnya seperti ini. Karena variannya sama, kita hitung nilai statistik uji T-nya. T-nya itu rumusnya seperti ini, SP-nya adalah seterusnya sebesar 82,84 sekian gitu ya. Sedangkan nah setelah masukkan ke rumus, kita memperoleh T-value-nya itu sebesar 2,5447. Oke. Nilai P T hitungnya ya dengan DF N plus 1 ditambah N min 2, 13. Nah, pakai aja Excel. Ya. Pakai Excel, uji 2 arah Matedis to RT, diperoleh P 0,0244. Sedangkan uji 1 arah Tedis RT. Masukkan nilai T-nya pada derajat bebas 13 dan 1. Ya. Uji 1 arah itu ya. Sehingga kita peroleh P value-nya 0,122. Nah, ini tabelnya juga bisa dicari dengan menggunakan Excel ya. Nah, efek size-nya kita hitung saja dengan rumus. Ya, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Kayak itu hujannya sakit. Jadi diperoleh ya dengan Cohen D 1,317 lebih besar dari 0,8, sedangkan pakai yang lainnya omega atau eta ya sekian. Nah, interval estimasinya masukkan saja ke rumus seperti ini ya. Oke. Nanti saya beri soal ya, Anda harus kerjakan secara manual. Nah, untuk mengeceknya harus pakai SPSS diceknya. Ya. Dan ini mah sudah saya rancang untuk belajar mandiri ya. Sehingga nanti kita peroleh, nah masukkan rumus ke sini ya, diperolehlah estimasi interval ya. Pada tingkat keyakinan 95% itu berkisar ya, perbedaan rata-rata bimbingan orang tua dengan yang tidak dibimbing itu berkisar antara nah ini 11,98 sampai dengan 10,77. Nah, sehingga kesimpulannya uji 2 arah H0 ditorak ya. Nah, cara menyampaikannya seperti ini. T hitung sekian, T tabelnya sekian, P value-nya sekian. Jika kesimpulan tersebut salah, maka kesalahan hanya sebesar 0,0244, lebih kecil dari 0,05. Hasil uji signifikan. Hipotesis penelitian diterima
nilai rata-rata skor tes IPS siswa yang dibimbing orang tua nyata berbeda dengan nilai yang tidak dibimbing. Kecenderungannya nilai rata-rata tes IPS dibimbing lebih tinggi dibandingkan dengan yang siswa tidak mendapat. Kalau uji satu arah, nah diperoleh ini. Sebentar, ini ada yang salah. Saya nilai 1 ini. Bentar ya, nanti dihilangkan ini. Nah, 2547,13 ini tidak ada nilai angka 1 ya ini. Oke. Jadi, kalau ini uji satu arah ya tergantung hipotesis nanti ya. Uji satu arah signifikan yang penelitian diterima nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan yang tidak dibimbing. Pada tingkat kepercayaan 95%, estimasi interval perbedaan rata-rata skor tes IPS berkisar antara 1,8 sampai dengan 22,16. Bimbingan yang diberikan orang tua memberikan efek yang kuat terhadap hasil tes IPS yang diperoleh, karena D-nya kan D kohennya itu 1,317 lebih besar dari 0,8 kan? Besarnya efek yang terhadap IPS yang diperoleh siswa ada sebesar 0,332 atau sebesar 0,2811. Artinya ini dari mana 0,33 itu dari omega T kan, omega dan eta kuadrat ya. Artinya variabilitas skor tes IPS yang diperoleh siswa sebesar 33,25% atau sebesar 28,11% dapat dijelaskan karena adanya bimbingan belajar yang diberikan orang tua ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar yang dengan tua memiliki pengaruh yang kuat terhadap skor tes IPS yang diperoleh siswa. Bisa dipahami? Bisa? Nah gitu, blak-blaknya itu seperti itu, singkat, padat ya. Nah, komputasi menggunakan SPSS, nah, klik analisis, pilih komparmen, silakan praktek nanti ada ya, klik independen sampel dites, dalam kotak dialog independen, masukkan sampel dites, masukkan dan seterusnya, klik OK. Dalam SPSS itu uji 2 arah, kalau ingin 1 arah dibagi 2 saja, signya. Nah, kita peroleh ini. Grup statistik dibimbing orang tua 81,7 sekian dan simpangan baku semuanya. Ini independen tes, inequality kesamaan variannya ya. Ini kan variannya sama, maka digunakanlah yang satu equivarian asumsi sama, nah digunakanlah ini ya. Kita memperoleh tutel 0,24 ya. Dengan simpangannya ini kan, nah ini estimasi, interval estimasinya yang kita hitung secara manual sama ya 1,8 sampai dengan 22, sekian. Jadi interpretasi hasilnya, hasil uji kesamaan varian Lepene memberikan nilai F 0,493, nilai P-nya sekian. Jadi ini hasil uji tidak signifikan, H0 ditolak, artinya data skor IPS siswa pada kedua kelompok varian yang sama. Perbedaan rata skor tes IPS siswa yang dibimbing orang tua dengan yang tidak dibimbing orang tua ada perbedaan rata-rata pada tingkat kepercayaan berkisar antara 1 sampai dengan sekian. Gitu loh bulan-bulannya ya. Dengan asumsi varian sama, nah, bla 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 lah gitu ya. Sama seperti tadi ya. Oke? Bisa ya? Ada pertanyaan? Nah, ini manualnya ya. Dihitung dengan rumus ini, nah ditanyakan, nah inilah ya. Oke? Bentar, apa ini kok ada di belakang? 25. Jadi kita tahu P1 P2-nya berapa ini kan dihitungnya di situ ya. Loh, apa ya ini? Oke ya. Nah, kalau pakai main bitmap, kalau tidak normal misalnya kita gunakan non parametrik ya. Ya rumusnya seperti ini.
Nah, ini cara mengerjakannya seperti ini loh. Oke? Peringkat skor tes IP siswa, subjek sampai 15, tes, bimbingan orang tua, tidak bimbingan orang, di peringkat saja. Di peringkat dari, perhatikan ini dari yang kecil ke besar. Pertama, yang kecil ke besar peringkatnya ini. Satu, yang paling kecil kan 5,48 ya. Ranking ke satu. Kedua, 6,49, terus sampai ke besar. Di ringkat, di ranking dari kecil ke besar. Setelah itu baru Anda lihat sigma R1 dan sigma R2. Sigma R1 itu dibimbing orang tua dan sigma R2 tidak dibimbing orang tua. Dijumlahkan saja sigmanya. Dibimbing orang tua jumlahkan, tidak dibimbing orang tua kan jumlahkan. Gitu loh ya. Sehingga diperolehlah nanti U1 dimasukkan ke rumus sigma R2. Nah, diperolehlah angka seperti ini. Z-nya minus 2,99, nomdis ketik nilai Z. Nah, kalau Anda masuk ke Excel ya, luas daerah sudah diselesaikan, diperolehlah nilai Z sebesar kurang lebih 1,96 dengan p-value-nya 0,0279. H0 ditolak, ada perbedaan. Kalau pakai komposisi SPSS, klik analisis, non parametrik dan seterusnya ya. Diperolehlah angka seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk bimbingan orang tua, tidak dibimbing orang tua, main width-nya 9 ya. Dan seterusnya. Nah, uji stusinnya 0,029 ya, signifikan. Jadi, nah, kesimpulan statiknya seperti ini membunyikannya. Hasil uji main width-nya memberikan nilai rata-rata 9, Z-nya minus 2,9 dan nilai P-nya sekian, atau karena itu disimpulkan bahwa nul hipotesis kategoris perlakuan ditolak. Artinya skor IPS siswa yang belajar dengan bimbingan orang tua nyata berbeda dengan yang belajar tanpa bimbingan orang tua. Berdasarkan efek perlakuan terhadap skor mencapai 0,57. Artinya hubungan antara perlakuan dengan skor pada kategori kuat. Nah, kalau non paramika terbatas, kita interpretasinya tidak sampai melihat efek sheet dan sebagainya ya. Interpretasi juga tidak ada. Nah, gitu. Beres ya. Kilat. Oke? Nah, tunggu. Anda mah udah tinggal melototan hand out atau udah babari. Sekarang mah tinggal contoh tugas Anda hitung sendiri. Nyari data saya Hesen yang Anda tanai. Coba sebentar ya. Bentar. Bentar ya. Part 2. Bentar, medium heat low.
Pak, untuk yang latihannya, yang data tidak normal, Pak. Ya, Untuk gimana latihannya, gimana? untuk tugas latihannya yang data tidak normal, Pak. Data maksudnya gimana gimana? Ya, maksudnya ya, Nggak kedengar hujan soalnya, sebentar saya pakai ini dulu. Hujan besar. Gimana gimana? latihannya pakai yang U-test itu, Pak. Data buat yang U-test itu, Pak. Ya pokok data nggak apa-apa, bukan persoalannya ya, bukan normal tidak normal. Ini kan kita membuat padahal data normal kan, digunakan juga pakai pakai main with you kan. Jadi nanti dalam prakteknya kalau data tidak normal pakai non parametrik. Ini kan hanya sekedar contoh kan. Jadi walaupun normal kita gunakan saja juga menggunakan main with gitu maksudnya ya. Bisa dipahami, Parik? Jadi tidak dipersoalkan dulu normal kita mengaplikasi parametrik uji T-nya ya. Oke? Bisa dipahami, Parik? Bentar, saya sedang mencari contoh ya. Ini cari ini sebentar ya. Koligan. Nah, di sini biasanya suka contoh. Nah, kategori K lah mana nih? Nah, different two sample. Testing for different between two sample. Oke. Nah, nah datanya. Exercise. Nah, di sini barangkali ada contoh 11. Uji T.
Kenapa ini diam?